Hai, Shalom. Saya David Wijaya, berjemaat di GKI Nurdin dan saat ini tinggal di Cimanggis, Depok. Terima kasih atas kesempatan untuk berbagi di dalam persekutuan Komisi Dewasa GKI Puri. Kalau berbicara perihal GKI Puri, identik seperti GKI Nurdin yang kedua. Mengapa? Karena kalau saya hitung-hitung, ada 24 alumni GKI Nurdin yang aktif sejak tahun 1994 di GKI Puri ini. Termasuk almarhum Gideon Wijaya, kakak saya, yang pernah aktif juga. Ibarat kata GKI Puri adalah cucunya GKI Nurdin. Fanglan adalah tulang rusuk saya yang berasal dari Salatiga. Kami dipertemukan oleh Tuhan di dalam kegiatan paduan suara Elisama GKI Nurdin, dan akhirnya kami dipersatukan oleh Tuhan, dan di tahun 1985 diteguhkan oleh pendeta Yunatan Subianto. Banyak para alumni GKI Nurdin yang mendapatkan pasangan di GKI Nurdin, diantaranya Pak Lukas, Pak Andreas Yono, dan Boy Sapala. Sampai ada alumni yang berkomentar, buat apa sih susah-susah mencari pasangan di luar kalau di dalam sudah ada yang terbaik. Kami dikaruniakan oleh Tuhan 2 orang anak, yakni Rahel dan Immanuel, di mana mereka sudah menyelesaikan studinya. Di awal pernikahan kami di tahun 1992, kami menghadapi pergumulan dengan putri kami, Rahel. Ternyata Rahel adalah anak yang slow learner dengan intelijensinya di bawah rata-rata anak normal. Dan Rahel mempunyai sifat fobia khususnya bagi orang-orang yang tidak dikenalnya dan juga barang-barang tertentu. Segala upaya telah kami lakukan secara medis dan psikologis. Setelah diobservasi, akhirnya disarankan agar Rahel bersekolah di anak-anak yang berkebutuhan khusus. Di bidang matematika memang dia sangat lemah. Namun di bidang hafalan dan daya ingat masa yang lampau sangat baik. Untuk stimulasi saraf di otaknya, maka Rahel mengambil les private di bidang musik organ. Puji Tuhan, bila adiknya bertumbuh secara normal dan saat ini aktif di GKI Gading Serpong di bidang musik. Situasi dan kondisi Rahel pada saat itu tidak membuat kami putus asa. Apapun kami jalankan, termasuk mengantar Rahel ke sekolah yang jauh dari rumah kami. Kalau berbicara pelayanan, saya terinspirasi dari almarhum papa saya, Oscar Wijaya, dan salah satu perintis GKI Nurdin, di mana pendiriannya waktu itu sempat diprotes dan didemo oleh saudara-saudara kita. Papa saya juga aktif di GKI Wetasim dan sering mengajak saya besuk jemaatnya masuk-masuk ke dalam kampung hanya dengan sepeda motor. Ayah saya juga sebagai penginjil dan sering berkhotbah di berbagai gereja. Dan mama saya aktif juga di GKI Nurdin di bidang diakonia, yang suka membagikan sembako kepada janda-janda miskin. Teladan kedua orang tua inilah yang menjadi patron pelayanan saya di GKI Nurdin sejak dari sekolah minggu sampai ke dewasa. Setelah kami menikah, saya merasakan kegiatan GKI Nurdin menemukan satu titik kejenuhan. Dan akhirnya kami melayani
di persekutuan doa di berbagai perusahaan di mana saya bekerja. Sudah 3 kali saya berpindah perusahaan dan di setiap perusahaan saya selalu membentuk persekutuan doa. Puji Tuhan, persekutuan doa Kramayuda yang dirintis sejak tahun 80-an sampai saat ini pun masih berjalan. Dan saat ini saya bekerja di perusahaan rental mobil di Bojong Raya dan kami membentuk persekutuan doa Immanuel di mana kami banyak melakukan jaringan di berbagai lembaga sosial seperti panti asuhan, panti werda, yayasan tunanetra sampai ke rehabilitasi anak-anak pengguna narkoba. Bila saat ini saya bisa melayani adalah anugerah Tuhan dan pelayanan bukan karena terpaksa. Kadang baru sadar bahwa pelayanan itu sangat penting, namun sangat ironis bahwa fisik sudah tidak mendukung lagi. Saya sering sharing kepada rekan-rekan seangkatan bahwa saat ini umur saya 65 dan menurut Mazmur 90 bahwa rata-rata umur manusia 70. Kalau kita kuat umur 80. Artinya bila diizinkan Tuhan 5 tahun lagi umur saya sudah 70. Dan 5 tahun adalah waktu yang sangat singkat dan cepat. Pelayanan di luar gereja memang penuh dengan tantangan ya. Kadang bersinggung dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Kita harus buktikan bahwa kita memiliki Kristus yang dapat memancarkan kasih Tuhan kepada mereka. Amanat agung yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai dengan 20. Kadang amanat agung ini suka terlupakan oleh kita. Padahal itu adalah perintah Tuhan, di mana kita harus menjadikan semua bangsa murid Kristus. Dan perintah ini bukan ditujukan kepada pendeta kita saja, tapi kepada kita yang sudah ditebus oleh Tuhan dengan darahnya di kayu salib. Saya sempat protes kepada Tuhan, kalau kita pergi ke seluruh bangsa berarti kosnya sangat tinggi ya. Berapa harga tiket pesawat ini? Tapi setelah teknologi digital semakin canggih, seorang hamba Tuhan mengadakan kebaktian kebangunan rohani di Jakarta, maka dalam waktu serempak dapat didengar langsung ke seluruh negara di dunia. Puji Tuhan, saya memiliki akun di YouTube dan setiap hari saya membuat program Sate Pagi. Sate itu dari singkatan Saat Teduh ya, yakni renungan singkat yang berdurasi rata-rata 6 menit. Kalau kepanjangan nanti malah tidak didengar. Puji Tuhan, renungan tersebut bisa menjadi berkat banyak orang. Meski viewer belum begitu banyak, namun sudah tembus ke beberapa negara. Pendengar pun ada juga dari agama seberang, bahkan ada yang bersedia untuk dibaptis. Perlu diingat bahwa kita melayani bukan sebagai syarat agar kita selamat, akan tetapi kita harus menyadari bahwa kita sudah diselamatkan terlebih dahulu oleh anugerah Tuhan. Barulah kita melayani sebagai respon dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Saudara-saudara yang ada di Persekutuan Komisi Dewasa, marilah kita bergerak dan proaktif untuk melayani Tuhan selagi kita masih sehat dan kuat. Ada beberapa pelayanan sederhana yang cukup hanya memberikan ayat-ayat penghiburan melalui medsos atau mendoakan orang sakit selama masa pandemi ini melalui WhatsApp call. Tahun kemarin saja saya genap berumur 65 tahun. Daripada uang untuk traktir kepada teman-teman terdekat, lebih baik kita menyiapkan 65 paket nasi kuning dan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang kurang beruntung. Kecil namun berdampak besar. Tuhan memberkati kita semua. Amin.